Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah adik-adik, kembali lagi kita di acara Izahkit Generasi Bangsa Berakhlak Mulia. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena karunia dan nikmatnya adik-adik, tentunya kita bisa berkumpul bersama di acara kesayangan kita. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga sholawat yang kita sampaikan adik-adik, sholawat yang kita ucapkan, itu sampai pula kepada kerabat beliau, kepada sahabat beliau, kepada orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Adik-adik yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di masa seperti ini perlu kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijaga kesehatannya, nikmat sehat, nikmat aman, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya, yang semua itu tentunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita patut untuk memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga jangan lupa kita untuk mensyukurinya. Tatkala kita mendapatkan nikmat sehat, nikmat aman, kita berusaha untuk mensyukurinya. Minimal kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara doa-doa yang lain, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah kepadaku sebuah kenikmatan untuk berzikir kepadamu, mengingatmu, kemudian mensyukuri pemberianmu. Wa syukrika wa husni ibadatik. Dan berikanlah kepada kami, kepadaku, supaya bisa memperbaiki ibadah kepadamu, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah adik-adik, fungsi kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga ingat apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak sebelumnya kita sudah mendapatkan banyak rizki, banyak kesehatan, nikmat aman. Namun mungkin di antara kita ada yang belum mensyukuri hal tersebut, hingga dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicabut oleh Allah, diambil nikmat-nikmat tersebut, sehingga barulah kita sadar perlunya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tatkala kita sudah bersyukur, kita realisasikan dalam kebaikan kita, kita memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana doa tadi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah kepadaku, mudahkanlah aku untuk mengingatmu, mensyukuri nikmatmu. Kemudian tatkala aku sudah mengingatmu dan mensyukuri nikmatmu, supaya aku bisa merealisasikan dalam bentuk ibadah yang terbaik untukmu. Itu adik-adik pembukaan kita pada pertemuan Izahkit kali ini. Kita akan lanjutkan kisah Nabi Ayub alaihissalam, seorang nabi yang penyabar, seorang nabi yang dermawan, seorang nabi yang memiliki banyak harta, memiliki banyak ternak, memiliki banyak hewan tunggangan, memiliki banyak sekali keluarga, anak-anak. Banyak sekali. Nah, di antara biografi beliau yang pernah kita ceritakan bahwa Nabi Ayub ini memiliki nasab yang mulia.
kemuliaan beliau ada di sisi nasab. Karena beliau nanti kalau dibaca dari silsilah nasabnya akan nyampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu pula istrinya, adik-adik. Istrinya ada dua pendapat para ulama. Yang pertama, nama istrinya adalah Rahmah atau bahasa Arabnya Rahmah. Dan yang kedua itu bernama Laya. Laya. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi yang pertama adalah Rahmah dan ini disebutkan oleh Ibnu Katsir. Di sebagian yang lain, istri dari Nabi Ayub alaihissalam ada yang namanya Laya. Laya ini ada dua pendapat juga adik-adik. Yang pertama, Laya binti Minasya bin Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Itu pendapat yang pertama adik-adik. Pendapat yang kedua, Laya binti Yakub. Langsung ke Yakub alaihissalam. Jadi antara Nabi Ayub dan istrinya itu memiliki nasab yang bisa disatukan di atasnya adik-adik. Jadi nyambung semuanya ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Laya itu dia yang pertama binti Minasya bin Yakub bin Yusuf bin Yakub bin Ishak, kemudian bin Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Jadi itu ya adik-adik. Jadi Laya ini juga punya kedudukan yang tinggi di sisi nasab, kemuliaan di sisi nasab. Jadi yang perlu kita ketahui, ada dua pendapat di antara para ulama tentang nama istri dari Nabi Ayub alaihissalam, yaitu Rahmah atau Rahmah, kemudian yang kedua adalah Laya. Ala kulli hal kita tidak membahas itu secara detail mana yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Kita akan lanjut ke kisah Nabi Ayub tatkala Allah balikkan keadaan Nabi Ayub alaihissalam yang sudah Ami Fikih jelaskan sebelumnya. Beliau punya harta yang banyak, memiliki banyak ternak, memiliki banyak hewan tunggangan, ya. Kemudian Allah ganti, Allah beri ujian kepada Nabi Ayub alaihissalam. Di antara musibah yang menimpa Nabi Ayub adalah dia terkena penyakit lepra, adik-adik, penyakit kusta, penyakit kulit. Di sebagian tafsir ada yang mengatakan semua kulitnya terkena penyakit. Allah berikan penyakit tersebut. Semua kulitnya terkena kusta, kecuali bibir dan hatinya. Jadi semua kulit adik-adik, semua dari atas sampai bawah, kecuali bibir dan juga hatinya, itu semuanya terkena penyakit kusta. Semuanya berwarna putih. Ya, seperti itu penyakitnya adik-adik. Itu sebagian riwayat seperti itu, sebagian tafsir seperti itu adik-adik. Jadi yang berwarna dari Nabi Ayub atau yang nampak kelihatan masih berwarna dari Nabi Ayub itu hanya bibirnya yang berwarna merah dan juga hatinya yang berwarna merah. Itu sebagian ahli tafsir mengatakan seperti itu adik. Subhanallah, ujian yang begitu berat. Karena Nabi Ayub terkena penyakit seperti ini itu diuji, ada sebagian yang mengatakan 13 tahun. 13 tahun itu lama adik-adik. 13 tahun. Ternyata ini yang paling minimal. Ada sebagian yang mengatakan 17 tahun. Ada sebagian yang mengatakan 80 tahun. Ada sebagian yang mengatakan 70 tahun. Subhanallah. 13 tahun sudah lama. Ada yang mengatakan 17 tahun. Ada yang mengatakan 70 tahun. Ada yang mengatakan 80 tahun. Subhanallah. Ala kulli hal, yang jelas musibah yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam begitu lama. Dan Nabi Ayub sebelum terkena penyakit tersebut, Nabi Ayub itu diuji melalui ternaknya, adik-adik. Melalui ternaknya, hewan tunggangannya, ya. Semua hewan ternaknya yang dia miliki, yang begitu banyak, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan mereka mati semua. Hewan ternak. Semuanya yang begitu banyak hilang. Mati semuanya, terkena penyakit. Kemudian hewan tunggangannya bisa jadi kuda, ya adik-adik, bisa jadi unta, hewan-hewan tunggangan yang bisa digunakan untuk berkendaraan kini hilang. Yang semula begitu banyak, ya tiba-tiba hilang kena penyakit. Itu ujian yang dialami oleh Nabi Ayub awal-awalnya sebelum terkena penyakit kusta tersebut. Sebagian ahli tafsir mengatakan dan juga setelah itu anak-anaknya adik-adik. Jadi bukan hanya hewan-hewan tadi, bukan hanya hewan ternak tadi, anak-anaknya pun
dijadikan bahan ujian untuk Nabi Ayub. Anak-anaknya yang begitu banyak adik-adik dijadikan meninggal. Meninggal terkena bencana. Ada sebagian riwayat Israiliyat yang mengatakan semua anak-anaknya dalam rumah, kemudian rumah tersebut roboh sehingga anak-anak semua yang ada di rumah tersebut meninggal. Subhanallah. Sebagai seorang ayah, ya Nabi Ayub alaihissalam, seorang nabi, sudah memiliki seorang anak, tentu merasakan kesedihan adik-adik. Apalagi ini yang meninggal adalah anaknya. Semuanya meninggal tanpa terkecuali. Subhanallah. Ujian yang begitu berat. Sehingga ada sebagian yang mengatakan asyaddun nasi balaul anbiya. Seberat-berat ujian itu adalah ujian yang diberikan kepada Nabi. Dan Nabi Ayub sudah diberikan ujian sebegitu beratnya. Barulah seperti itu setelah ternaknya hilang, mati semua. Setelah hewan tunggangannya hilang semua, mati semua. Dan juga anak-anaknya meninggal semua. Nabi Ayub tetap memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tibalah saatnya Nabi Ayub diuji dengan penyakit pada badannya, adik-adik, penyakit kusta tadi. Ya, sebagian yang mengatakan semua penyakit yang ada di tubuhnya itu terkena penyakit kusta, kecuali bibir dan hati itu tadi, adik-adik. Nah, tatkala Nabi Ayub sudah dibalikkan, terkena bencana, terkena musibah, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah lantas menjadikan Nabi Ayub kufur nikmat? Jawabannya tidak, adik-adik. Nabi Ayub tetap memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub tetap memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara kisah Nabi Ayub alaihissalam tatkala beliau sudah berpenyakit seperti itu, otomatis Nabi Ayub diasingkan dari kampungnya, adik-adik. Karena penyakit tersebut penyakit yang menular. Penyakit yang menjijikkan. Bisa-bisa kalau Ayub tetap di kota ini, nanti akan menyebar ke orang-orang lain. Dan orang-orang tidak mau melihat Nabi Ayub. Walaupun dulunya dia kaya, walaupun dia dulunya orang yang dermawan, memiliki banyak hewan ternak, hewan tunggangan, tapi kalau sudah dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah diubah 180 derajat, maka tidak ada yang mau dengan Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian tatkala Nabi Ayub sudah diasingkan dari kotanya, adik-adik, beliau ya bersedih, adik-adik. Akan tetapi sedih beliau itu dibarengi dengan kesabaran. Beliau sudah diuji dengan hewan ternaknya, dengan anak-anaknya, dengan dirinya, dengan badannya, dengan jasadnya. Beliau tetap memiliki sifat kesabaran. Beliau sering dijenguk oleh saudaranya. Beliau sering dijenguk oleh dua saudaranya. Ada dua saudara dari Nabi Ayub alaihissalam. Mereka sering mengunjungi Nabi Ayub, ya, karena Nabi Ayub diasingkan. Bahan makanan tidak ada di sana, maka ada saudara yang menjenguk Nabi Ayub alaihissalam. Dan juga dia sering dijenguk oleh istrinya, istri Nabi Ayub. Jadi istri yang solehah itu tetap mendukung suaminya. Nabi Ayub sudah diasingkan, tapi istrinya tetap memberikan yang terbaik untuk suaminya. Di sela-sela tersebut, adik-adik, dua saudara ini ada yang mengatakan, ya, mereka berbincang. Jadi ada dua saudara, seorang saudara mengatakan kepada saudara yang lainnya, Ayub ini sudah sakit berpuluh-puluh tahun, belasan tahun, sudah lama. Mungkin aku anggap Nabi Ayub ini pasti punya suatu dosa yang besar. Adik-adik. Jangan-jangan Nabi Ayub tidak disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini karena perbuatan dosanya. Subhanallah. Jadi mereka berunding dulu. Dua saudara ini berunding, adik-adik, seperti itu yang diucapkan. Maka karena satu saudaranya ini tidak memberitahukan kepada Nabi Ayub, akhirnya saudaranya memberikan kabar ini kepada Nabi Ayub. Wahai Ayub, tadi kami sebelumnya telah berunding dengan saudaramu yang satunya. Dia mengatakan, apa mungkin engkau ini melakukan perbuatan dosa sehingga engkau ini tidak disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ayub pun sedih, adik-adik. Karena
Nabi Ayub alaihissalam tidak melakukan dosa, adik-adik. Tapi dituduh dia telah melakukan dosa. Ini sudah tuduhan ke ranah agama, adik-adik. Sehingga disitulah lebih sedihnya Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam lebih sedih tatkala beliau diejek dalam agamanya. Beliau diejek dalam agamanya, adik-adik. Jadi barulah di situ Nabi Ayub berdoa, adik-adik. Berdoa yang sudah sering kita dengarkan mungkin dalam Al-Quran. Ada 2 ayat. Wa ayyuba idnada rabbah anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Jadi dalam Quran surah Al-Anbiya, Nabi Ayub berdoa. Allah abadikan dalam Al-Quran, ya, tatkala Ayub menyeru Robnya, berdoa kepada Robnya, wahai Robku, sesungguhnya aku sudah ditimpa kemudorotan, penyakit seperti ini, dan engkau adalah yang terbaik, wa anta arhamur rahimin, dan engkaulah Rob yang maha pengasih. Arham itu artinya paling penyayang, adik-adik, paling merahmati, ar-rahimin. Seperti itu, adik-adik. Jadi tatkala sudah diejek dalam masalah agama, adik-adik, Nabi Ayub barulah berdoa setelah berpuluh-puluh tahun, setelah bertahun-tahun, belasan tahun, intinya lama, adik-adik, barulah Nabi Ayub berdoa seperti itu. Di sebagian tafsir ada yang mengatakan istrinya yang mengatakan seperti itu. Istrinya yang mengatakan, wahai Ayub, engkau ini telah lama dapat musibah seperti ini. Cobalah engkau berdoa kepada Robmu. Cobalah engkau berdoa kepada Robmu. Akhirnya Nabi Ayub pun berdoa. Di antara ayat yang lain, adik-adik, di antara ayat yang lain, Nabi Ayub, ya, diabadikan dalam Quran surah Shad, ya. Wadhkur abdana Ayyuba idnada rabbah anni massaniyasy syaitan binusbin wa adzabin. Jadi ingatlah tatkala ada hamba kami, yaitu Nabi Ayub alaihissalam, dia berdoa kepada Robnya, menyeru kepada Robnya, wahai Robku, aku telah diuji oleh syaitan dengan penyakit dan azab. Maksudnya penyakit yang sudah menyimpannya, semuanya dilakukan oleh syaitan. Seperti itu, adik-adik. Barulah Nabi Ayub berdoa seperti itu. Kemudian tatkala Nabi Ayub sudah berdoa seperti itu, dia adalah seorang nabi, adik-adik. Tentunya Allah kabulkan apa yang didoakan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Allah jelaskan, wastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Kemudian kami mengijabah doa dari Nabi Ayub alaihissalam. Allah ijabah doa Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian Allah berikan kemudahan untuk memperkenankan semua itu, ya. Allah berikan kecukupan untuk Nabi Ayub. Allah berikan kesembuhan untuk Nabi Ayub. Dan kami lenyapkan semua penyakit yang ada dalam Nabi Ayub. Di ayat yang lain, adik-adik, sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan untuk Nabi Ayub alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, urkub birijalik, tendanglah kakimu, ya, tendanglah kakimu. Hadza mughtasalun baridun wa syarab. Ini adalah air yang dingin dan bisa dijadikan sebagai air minum. Jadi di antara wasilah Nabi Ayub mendapatkan kesembuhan, ya, sarana Nabi Ayub mendapatkan kesembuhan setelah Nabi Ayub mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Disuruh untuk menendang kakinya menendang ke tanah, adik-adik. Disitulah baru keluar ada air mughtasalun yang bisa digunakan untuk membersihkan, baridun, dingin, wasyarab, dan juga bisa digunakan untuk air minum. Jadi tatkala itu Nabi Ayub memandikan dirinya, membersihkan dirinya dengan air yang sudah keluar dari tanah tadi, adik-adik. Semuanya dibersihkan, ya, adik-adik. Semuanya dibersihkan. Kemudian setelah itu barulah Nabi Ayub minum dari air tersebut. Ini mukjizat untuk seorang nabi, adik-adik. Karena tidak mungkin kita, ya,
Tatkala kita menendang kaki kita ke tanah adik-adik, tiba-tiba keluar air. Tidak bisa adik-adik ya. Seperti itu. Nah, ini akhir dari kisah Nabi Ayub alaihissalam pada segmen kita kali ini. Faedah yang bisa kita ambil adik-adik. Yang pertama, bersabarlah dalam musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bersabarnya adik-adik memberikan kita jalan kemudahan nantinya. Jalan kemudahan. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka di akhirnya nanti akan diberi kemudahan adik-adik. Diberi jalan keluar. Kemudian yang kedua adik-adik, faedah yang bisa kita ambil, jadilah seorang saudara yang menyayangi saudara yang lainnya. Sebagaimana saudara Nabi Ayub alaihissalam. Mereka berdua masih ingat Nabi Ayub, walaupun dia sudah berpenyakit, sudah diasingkan, sudah dibalikkan keadaannya 180 derajat, mereka tetap menjenguk Nabi Ayub, menasihatinya, memberikan wejangan untuk beliau. Kemudian yang ketiga adik-adik, bisa jadi dosa yang kita lakukan itu berdampak kepada pribadi kita adik-adik. Bisa berdampak kepada pribadi kita. Jadi tatkala kita melakukan dosa, bisa jadi kita tertimpa penyakit. Sebagaimana tadi saudara-saudara Yusuf, mereka mengatakan seperti itu adik-adik. Ya, bisa jadi seperti itu. Kemudian adik-adik, di antara bentuk kita berdoa kepada Allah adalah kita mengakui kerendahan diri kita. Kemudian mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ayub berdoa tadi adik-adik, inni massaniyadh-dhurru. Ya Allah, aku telah ditimpa penyakit, aku dalam keadaan tidak mampu. Kemudian Nabi Ayub melanjutkan, wa anta arhamur rahimin, dan engkau sebaik-baik penyayang, pemberi rahmat. Jadi yang pertama, kita kumpulkan doa kita. Yang pertama, kita merendahkan diri. Kemudian yang kedua, kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adik-adik faedah yang bisa kita ambil dari beberapa kisah atau sepenggal kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Semoga bermanfaat buat adik-adik yang ada di rumah. Apa yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu tentunya dari syaitan, dan kita berlindung dari kesalahan tersebut. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izzah TV, bersama membangun akhlak mulia. Program acara Izzah TV, manfaat tumbuhan flora bagi fauna, hewan, setiap Ahad sebagai pukul sumber energi 17 bagi waktu hewan Indonesia bagian Barat. untuk berkembang biak menjadi besar teman-teman. Kajian ilmiah Kaum muslimin Kifayatul Muta'abbid dan kaum muslimat setiap Senin pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah bersama Ustadz Said Abu Sufyan LC Hafizullah Ta'ala. Kita memujinya. Kajian ilmiah Syarah Al-Arba'in An-Nawawi setiap Selasa pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah bersama Ustadz Abu Salma LC Hafizullah Ta'ala. Kajian ilmiah Kisah Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap Rabu pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah bersama Ustadz Agus Irawan Hafizullah Ta'ala. Raja Kisra. Dan Program Wirausaha Tirai Inspirasi berjalan 7 tahun dan bertahan sampai sekarang. setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pelanggan ya lumayan susah juga, apalagi menu mie kangkung ini. Kajian umum ilmiah setiap Jumat pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Innal insana lafi husr. Insya Allah bersama Ustadz Haris Hafizullah Ta'ala. Wa tawasaw bil haq. Konsultasi Islami dari hati ke hati
setiap hari Jumat, malam Sabtu, pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah bersama Ustadz Abu Salma LC Hafizullah Ta'ala. Khusus di sini. Acara anak-anak Iza Kid setiap Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah bersama Ustadz Haris dan Ustadz Abdul Qadir Hafizahumullah Ta'ala. Iza Kid, generasi bangsa berakhlak mulia. Saksikan hanya di Iza TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah adik-adik, kembali lagi kita di acara Iza Kid, generasi bangsa berakhlak mulia. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena karunia dan nikmatnya alhamdulillah kami bisa kembali lagi hadir menyapa adik-adik yang ada di rumah. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga salawat yang kita ucapkan adik-adik sampai pula kepada keluarga beliau, kerabat beliau, kepada sahabat beliau, juga kepada orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah adik-adik, di kesempatan kali ini kita kembali lagi ditemani oleh Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir Hafizahullahu Ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu yuk. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Oke adik-adik, Ustadz Abdul Qadir Hafizahullahu Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Semoga adik-adik yang ada di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat, dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama di masa yang masih PPKM ya Ustaz. Ya, di beberapa kota besar masih PPKM. Jadi adik-adik tetap menjaga protokol kesehatan. Di antara bentuk ikhtiar kita ya Ustaz. Ikhtiar kita. Selain kita juga berdoa adik-adik, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pandemi yang menimpa kita segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik adik-adik, di kesempatan kali ini kita akan membaca Quran surah Al-Lail. Jadi bagi adik-adik yang berkesempatan atau bisa menghubungi kami, adik-adik bisa membacakan Quran surah Al-Lail dan nanti insya Allah dikoreksi oleh Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir Hafizahullah Ta'ala. Tentunya di nomor yang seperti biasa ya Ustadz, di 0821 8062 3333. Nanti kami persilahkan buat adik-adik. Dan sebelum itu kita akan dengarkan terlebih dahulu Quran surah Al-Lail dari Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir Hafizahullah Ta'ala. Tapi Ustadz, tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى
فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khairan atas bacaannya Ustaz. Itu tadi adik-adik bacaan Quran Surah Al-Lail dari Ustaz kita, Ustaz Abdul Qadir hafizahullahu ta'ala. Dan kami memberikan kesempatan buat adik-adik yang ada di rumah nih untuk membaca Quran Surah Al-Lail. Kami persilakan buat adik-adik untuk menghubungi 0821 8062 3333. Ada satu penelpon, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Dengan adik siapa di mana? Razan, Ustaz. Razan. Iya, Iya, adik Razan di mana? di Karawang. Di Karawang. Masya Allah, barakallahu fiik. Gimana kabarnya adik Razan? Alhamdulillah, baik, Ustaz. Alhamdulillah baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Kalau boleh tahu sekarang kelas berapa dan sekolah di mana? Kelas 3 di Al-Kausar. Masya Allah, kelas 3 di Al-Kausar Ustaz, Masya Allah. Oke, sudah siap nih baca Quran Surah Al-Lailnya? Sudah, Ustaz. Oke, kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal-unsa inna sya'lakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina al-huda wa inna lana lal-akhirata wal-ula wa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-asqa alladzi kazzaba wa tawalla wa sayujannabuha al-atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbil a'la walau sawfa yarda. Masya Allah, barakallahu fiik. Buat adik Razan di Karawang, Masya Allah. Gimana bacaannya Ustaz? Ya, Masya Allah ya. Kalau dari suara, subhanallah ya. Iya Ustaz. Udah mantap ya Ustaz. bagus ya, Masya ya. Allah. Kalau Nah, cuman di sini koreksian dari Ustaz. koreksiannya banyak ya. Iya Masya Ustaz, Allah ya. Masya Allah. Panjang pendeknya. Iya. Tadi juga ayat yang keempat, inna sya'yakum, seharusnya inna sa'yakum Iya, nah, ya. Ustaz. Kemudian dari gunahnya, dengungnya ya. Iya. Ini juga Kurang Ustaz. ya kurang. Masya Allah. Terus dengar di ayat-ayat yang terakhirnya juga agak banyak ya Iya, Ustaz. kesalahan-kesalahan ini. Iya. Khususnya yang
tajwidnya ya. Ustaz. Yang tajwidnya di sini kemudian ada beberapa ayat yang mungkin yang tadinya harusnya pendek dipanjangin. Ya. Panjang Ya. kurang pendek gitu. Ya, yang penting Mudah-mudahan iya, kedepannya bisa ditingkatkan lagi, diperbaiki lagi buat adik Razan yang ada di Karawang. Masya Allah. Syukran jazakallah khairan Ustaz atas masukannya buat adik Razan yang ada di Karawang. Itu tadi adik Razan masukan dari Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir hafizahullah taala. Semoga bisa ditingkatkan lagi bacaannya ya. Nah, iya, terputus sampainya Ustadz. Nah, Masya Allah Mbak, barusan kita mau nanya dulu, mau kirim-kirim salam atau tidak gitu Ustadz. Masya Allah. Oke, kami masih persilakan buat adik-adik yang ada di rumah untuk menghubungi kami di 0821 8062 3333. Kami persilakan. Assalamualaikum. Ya, dengan adik siapa di mana? Assalamualaikum. Iya, nampaknya televisinya masih belum dikecilkan suara volumenya. Ada yang ada di rumah bisa dikecilkan dulu volumenya supaya tidak ada feedback. Ya, masih tersambung. Assalamualaikum. Ya, belum ada suara Ustaz. Terputus, Masya Allah. Qadarullah syafa'al. Tak apa-apa adik-adik, bisa dicoba lagi untuk menghubungi kami dan insya Allah kita akan membacakan Quran Surah Al-Lail. Adik-adik bisa hubungi kami di 0821 8062 3333. Kami masih menunggu adik-adik yang mau menelpon, silakan. Ya, kami ulangi kembali adik. Bisa hubungi kami di 0821 8062 3333. Di segmen kali ini kita akan membaca Quran Surah Al-Lail. Tayyib. Ada satu penelpon. Iya, sudah masuk. Assalamualaikum. Iya. Belum ada suara Ustaz. Iya. Belum ada suara. Mungkin sinyal kali ya. Iya, bisa jadi karena memang terlebih khusus di daerah kita nih jam ada ini, kondisi yang sedang ya. hujan. Masya Allah, barakallahu fiik. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya. Terputus namanya tadi Ustaz, ada suaranya terputus. Masya Allah. Baik, kami masih persilakan buat adik-adik yang ada di rumah bisa mencoba membaca Quran Surah Al-Lail dan langsung dikoreksi Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir. Bisa adik-adik hubungi di 0821 8062 3333. Kami masih menunggu. Iya. Nampaknya belum ada Ustadz. Iya. Yang penting adik mencoba untuk membaca tidak apa-apa. Walaupun setengah halaman Ustadz. Tidak masalah. Beberapa ayat pun tidak masalah. Ya, ada yang berani adik-adik. Silakan adik-adik hubungi kami di 0821 8062 3333. Oke, kami masih menunggu. Iya, Ustaz. Nah, sudah masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan adik siapa? Waalaikumsalam. Masya Allah, barakallahu fiik. Sudah tersambung nih adik. Dengan adik siapa? Dengan adik si Hari ini. Iya, silakan diulangi. Dengan adik Ari. Ari. Adik Ari. Iya, adik Ari. Masya Allah. Ari, sini kau Ari. Takut dia. Mainlah. Iya. Adik Ari tidak usah takut. Ini sepertinya orang tuanya. Malu-malu dia, Pak. Masya Allah. Oke, adik Ari, silakan. Adik Ari. Sudah tersambung dengan adik Ari? Ari di sini. Iya. Oh, udahlah Pak, maaf ya Pak ya. Iya, nggak apa-apa. Maaf ya Pak. Masya Allah, barakallahu fiik. Oke, adik Ari sudah tersambung.
Masya Allah, qadarullah terputus. Ya, tidak apa-apa. Yang penting adik Ari sudah berani ya, Ustaz. Masya Allah. Walaupun di akhirnya malu-malu, Ustaz ya. Hanya orang tuanya tidak apa-apa. Masya Allah, barakallahu fiik. Kita ucapkan syukron, jazakumullahu khairan. Oke, kami masih memberikan kesempatan buat adik-adik yang mau berinteraktif bersama kami. Silahkan hubungi kami di 0821 80 62 3333. Oke, kami masih menunggu. Nampaknya adik-adik belum ada yang berani untuk baca Quran surah Al-Lail, Ustaz. Karena ayatnya panjang, Ustaz. Masya Allah, mungkin seperti itu. Tidak apa-apa, Adik. Yang penting bisa membaca sebagian dari ayat Al-Lail, tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Atau mungkin bisa jadi dan cuaca. Nah, bisa jadi, Ustaz. Bisa jadi. Ya, ada satu penelpon, kita angkat. Assalamualaikum. Ya, sudah tersambung. Assalamualaikum. Iya, silakan. Silakan, Adik. Sudah terdengar ya suaranya, Ustaz? Iya. Tinggal bacaannya apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Adik siapa di mana? Kaira. Kaira. Iya. Adik Kaira kayaknya, Ustaz. Iya. Adik Kaira, kalau boleh tahu tinggal di mana? Di Jambi. Di Jambi. Masya Allah, barakallahu fiik. Buat adik Kaira yang ada di Jambi. Kalau boleh tahu kelas berapa dan sekolah di mana? Kelas 5 di At-Taufik. Kelas 5 di At-Taufik. Masya Allah, barakallahu fiik. Buat adik Kaira yang ada di Jambi. Adik Kaira mau baca seluruh ayat Quran surah Al-Lail atau sebagian? Insya Allah, Ustadz. Insya Allah semuanya ya. Iya. Iya, Masya Allah, barakallahu fiik. Oke, kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula wa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuha al atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Masya Allah, barakallahu fiik. Buat adik siapa tadi, Ustaz? Kaira, Masya Allah. Kaira, Masya Allah, barakallahu fiik. Buat adik Kaira yang ada di Jambi. Oke, yang belum ditanya ini kabarnya adik Kaira gimana? Alhamdulillah baik, Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga adik Kaira dan juga keluarga yang ada di rumah dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, Amin. untuk bacaannya gimana tadi, Ustaz? Alhamdulillah,
ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya Ustaz. Insyaallah barakallahu fiik, udah bagus Dari berarti. tajwid tadi juga didengar tadi bagus ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah buat adik Khaira, Masya Allah. Ditingkatkan lagi bacaannya, tinggal Masya Allah. Diperbanyak lagi hafalannya dan semoga hafalannya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, buat adik Khaira ada kirim-kirim salam. Kirim salam buat teman-teman di Jambi. Masya Allah. Ada lagi? Udah Ustaz. Udah, Masya Allah, barakallahu fiik. Syukran, jazakillahu khairan buat adik Khaira, Masya Allah. Oke, adik-adik yang ada di rumah, itu tadi bacaan dari sahabat kita dari Jambi, adik Khaira, Masya Allah. Dan itu menjadi bacaan terakhir untuk sesi kali ini, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum buat adik-adik yang sudah berpartisipasi pada kesempatan kita kali ini. Tak lupa kita ucapkan syukran jazakumullahu khairan buat Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir hafizahullahu ta'ala. Syukran Ustadz. Dan kita doakan semoga Ustadz dan juga keluarga dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan Ami Fikih dan juga Ustadz Abdul Qadir selaku mewakili kru yang bertugas, mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga dimaklumi oleh adik-adik yang ada di rumah. Kita cukupkan pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Sebelum itu Ustadz, untuk pekan berikutnya insya Allah kita akan membaca Quran surah Asy-Syams. Jadi persiapkan adik-adik, kalau sudah punya hafalan Asy-Syams lebih mudah untuk berinteraksi bersama kami adik-adik. Dan kalau belum hafal Quran surah Asy-Syams bisa membaca di monitor televisi. Kita cukupkan pertemuan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.